Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الحاضرون اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang istiqamah di atas sunnah. Pada kesempatan ini, insyaallah ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan dan pembacaan kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa wa ma yajibu an ta'rifahu kullu muslimatin min ahkam, karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Sekarang kita akan masuk di pembahasan tentang libasul mar'ah amama abdiha. Pakaian seorang muslimah di hadapan budaknya. Pakaian muslimah di hadapan budaknya. Dhahaba aktsarul ulama ila anna 'abdal mar'ati kal mahram yajuzu lahu an-nazar ila ma yanzuru ilaihi al-mahram. Bahwa mayoritas para ulama berpendapat budak itu boleh memandang bagian tubuh yang boleh dipandang oleh mahram. Jadi seorang budak boleh memandang bagian tubuh yang boleh dipandang oleh mahram. Wastadallu biqaulihi ta'ala, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang berulang-ulang disampaikan di sini, yakni di surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, yakni auratnya, kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka. Ini yang pertama. Kemudian ayah mereka atau ayah dari suami mereka atau putra-putra mereka
atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama mereka. Kemudian di ujung ayat yang dinukilkan, au ma malakat aimanuhunna, atau hamba sahaya yang mereka miliki. Nah, inilah para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, poin dari ayat tersebut terkait dengan pembahasan kita. Au ma malakat aimanuhunna, atau hamba sahaya yang mereka miliki. Dengan demikian berarti seorang muslimah boleh dipandang oleh budaknya sebagaimana mahram memandang dirinya. Mereka berpendapat bahwa kalimat au ma malakat aimanuhunna, atau hamba sahaya yang mereka miliki, ini mencakup budak laki-laki dan juga wanita. Namun sesungguhnya untuk budak wanita itu sudah masuk di kalimat au nisaihinna, atau para perempuan mereka. Kemudian di sini juga ditambahkan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membawa seorang budak laki-laki kepada Fatimah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam membawa seorang budak laki-laki kepada Fatimah dan memberikan budak tersebut kepadanya. Kemudian Anas berkata, Fatimah memakai baju yang jika dia menariknya ke atas kepalanya, maka baju itu tidak sampai menutupi kedua kakinya. Namun jika dia menutup kedua kakinya, maka kepalanya itu terbuka. Maka ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat hal tersebut, Nabi kemudian bersabda, innahu laisa alaiki ba'sun, innama huwa abuki wa ghulamuki. Tidak apa-apa, kata Nabi, karena di sini hanya ada ayahmu dan juga budak laki-lakimu. Nah, demikian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Fatimah bahwa tidak mengapa. Di sini ada ayahmu, kemudian ada budakmu, budak laki-lakimu. Artinya menunjukkan bahwa kalaupun kemudian Fatimah mengenakan pakaian yang boleh dilihat oleh para maharimnya, berarti itu juga boleh dilihat oleh budaknya. Tentu dalam masalah ini ya ketika dalam kondisi berhajat, gitu ya, dalam kondisi berhajat. Sebagaimana poin-poin yang pernah disampaikan oleh penulis. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, ya, beliau membenarkan, merojihkan jika budak laki-laki memandang tuan perempuannya karena ada kebutuhan. Jadi dibenarkan, dibolehkan jika budak laki-laki memandang majikan perempuannya karena ada kebutuhan. Majikan perempuan butuh lebih banyak berbicara kepada budak laki-lakinya daripada kepada seorang saksi dan juga orang yang bergaul serta berinteraksi dengannya. Nah, jika dia boleh memandang mereka, maka memandang budak laki-laki tentu lebih utama. Demikian. Taib. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentu perbudakan di masa saat ini ya sudah tidak ada lagi, dan budak itu tidak bisa disamakan dengan pembantu-pembantu yang ada di rumah kita. Jadi kalau ibu-ibu punya pembantu laki-laki ya masih muda misalkan begitu, maka jangan disamakan dengan budak. Karena perbudakan itu dimiliki sepenuhnya, gitu ya. Sedangkan pembantu-pembantu sekarang ini, ya modelnya kan digaji bulanan saja. Nah, demikian. Allahu a'lam bishawab. Berikutnya,
Ibda'uz zinah amam man laisa lahum hajat ilan nisa. Menampakkan pakaian atau perhiasan, menampakkan perhiasan di depan orang yang tidak berhasrat kepada perempuan. Di sini kita akan dibimbing dengan penjelasan bagaimana pakaian dan perhiasan seorang muslimah di hadapan orang yang tidak berhasrat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal." Awit tabi'in ghairi ulil irbati minar rijal. Atau kepada para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan. Ini yang boleh seorang muslimah menampakkan sebagian perhiasannya dan menampakkan sebagian anggota badannya sebagaimana dia di hadapan para mahramnya. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini, yakni kal ujara wal atba' alladzina laisu bi akfa'in wa hum ma'a dzalika fi uqulihim walah. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat tersebut bahwa awit tabi'in ghairi ulil irbat minar rijal. Ayat tersebut berarti seperti para ujara, yakni pekerja upahan dan para pengikut yang tidak berkecukupan. Di samping itu mereka juga tidak sepenuhnya menyadari perbuatan mereka. Nah, demikian. Jadi orang yang bekerja dengan kita, namun mereka ini sudah tidak berhasrat ya kepada perempuan, sudah tidak butuh kepada perempuan. Taib, yakni wahumul ladzina laisa lahum hajat ilan nisa. Mereka adalah orang-orang yang tidak lagi membutuhkan perempuan. Walam yakun lahum fihinna irbad. Walam yakun lahum fihinna irb. Dan mereka itu sudah tidak punya hasrat lagi kepada perempuan. Likabirin, ya. Likibrin, yakni karena usianya yang tua, atau bisa jadi takhnus au anah. Bisa jadi karena dia itu memang banci, begitu ya. Jadi orang tua yang tidak berhasrat ya, dan dia misalkan menjadi pekerja upahan di rumah kita, maka tidak masalah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Orang-orang seperti itulah yang mendapatkan keringanan hukum di dalam memandang perempuan ketika adanya kebutuhan mendesak ya, dan dengan tujuan untuk memudahkan mereka. Taib. Namun di sini beliau memberikan catatan, jika diketahui bahwa seorang banci ternyata dia memahami perihal perempuan dan sering menceritakannya kepada orang lain, maka dia tidak boleh bertemu dengan perempuan dan juga memandangnya. Ya, karena banci itu tentu bermacam-macam begitu ya. Ada banci yang dia paham banget gitu ya tentang perempuan. Ada yang memang aslinya tidak berhasrat kepada perempuan, dia laki-laki tapi bertingkah laku seperti perempuan. Nah, ada yang memang tidak berhasrat kepada perempuan karena dia sendiri menganggap dirinya perempuan. Nah, ada yang banci itu yang mungkin dia paham ya tentang perempuan dan masih berhasrat kepada perempuan. Kemudian lisannya itu sering tidak terjaga. Ya, dia cerita kepada laki-laki tentang perempuan-perempuan yang bergaul dengannya. Nah, kalau banci itu kondisinya seperti tersebut, maka tidak boleh ya, tidak boleh seorang perempuan kemudian menampakkan sesuatu yang biasa ditampakkan di depan maharimnya ketika dia ada di hadapan banci yang seperti itu. Diriwayatkan oleh Ummu Salamah bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersamanya. Saat itu ada seorang banci di rumahnya.
Orang Bansi itu berkata kepada saudara laki-laki Ummu Salamah, yakni Abdullah ibnu Abu Umayyah, jika Allah Subhanahu wa taala membuka dan membebaskan Taif untuk kalian besok hari, maka aku akan menunjukkan putri Ghailan pada kalian. Kemudian dia mensifati putri Ghailan tadi, ya, dengan mengatakan Siman, ya, putri Ghailan yang gemuk, ya. Dia itu sangat gemuk. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengingatkan para perempuan, la yadkhulanna hadza alaikunna. Jangan sampai orang itu mengunjungi kalian. Jangan sampai orang itu mengunjungi kalian. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar perkataannya, maka beliau mengetahui bahwa orang Banci itu memahami perihal perempuan. Sehingga beliau memerintahkan para perempuan untuk menutupi seluruh tubuhnya di hadapannya. Nah, demikian. Kemudian di sini beliau juga memberikan mulahadhah, memberikan satu tanbih, satu catatan, bahwa ittafaqa jumhurul fuqaha ala anna ar-rajul al-khassi wal majbub yahrum nadhruhu ila nisa. Yahrum nadhruhu ila nisa. Mayoritas para ulama fikih sepakat bahwa orang laki-laki yang dikebiri, seorang laki-laki yang dikebiri atau dipotong kemaluannya, maka tidak boleh memandang perempuan. Tetap tidak boleh memandang perempuan. Kenapa demikian? Karena syahwatur rijal la tuzalu min qulubihim. Ya. Walaupun alat-alat kelamin mereka itu lumpuh atau dibuang, dipotong, tetap saja kata beliau syahwatur rijal la tazal min qulubihim. Syahwat kelaki-lakiannya itu masih ada di dalam hati mereka. Nah, demikian. Ala kulli hal, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang muslimah mesti memahami hukum-hukum seperti ini, ya, untuk menjaga kehati-hatiannya dan untuk dia bisa bermuamalah dengan baik, ya, sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Kemudian dia bisa benar-benar menjaga kehormatannya, ya, sehingga dia mengerti, ya, dia paham kapan dia harus menutup seluruh tubuhnya, ya, mengenakan seluruh pakaiannya, dan kapan sebagiannya bisa dilepas ketika berada di hadapan laki-laki. Taib. Dan tentu ini menunjukkan betapa Islam itu sangat menjaga kehormatan seorang perempuan yang sesungguhnya itu adalah kemuliaan bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya benar-benar, ya, memuliakan harkat dan martabat serta kehormatan seorang wanita. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, berikutnya kita akan membahas ibda'uz zinah lil atfal alladzina la yafhamuna ahwalan nisa wa auratihinna. Pakaian dan perhiasan muslimah di hadapan anak kecil yang tidak mengerti perihal perempuan dan juga auratnya. Di sini kita akan dibimbing bagaimana seorang muslimah berpakaian dan berhias di hadapan anak kecil yang tidak mengerti tentang masalah perempuan dan juga tidak mengerti aurat perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awit tiflil ladzina lam yadhharu ala auratin nisa." Atau kepada anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Anak-anak yang belum mengerti aurat perempuan. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, yakni lisugrihim la yafhamuna ahwalan nisa wa auratihinna. Yakni makna ayat tersebut adalah anak-anak kecil yang masih belum mengerti perihal perempuan dan juga auratnya. Termasuk kata Imam Ibnu Katsir, min kalamihinna ar-rakhim. Ya. Termasuk adalah suara perempuan yang merdu.
ya kalau orang dewasa kan mengerti ya, suara perempuan yang memikat dengan suara perempuan yang tidak seperti itu. Ya. Nah, anak kecil ini dia belum mengerti ya suara yang merdu dari perempuan, kemudian ta'atufuhunna fil masyah wa harakatuhunna wa sakanatihinna, yakni gemulainya perempuan saat berjalan, saat bergerak, bahkan saat diamnya. Si anak ini belum mengerti apa-apa tentang perempuan. Namun jika seorang anak masih kecil dan tidak mengerti, akan hal tersebut, maka dia boleh berkunjung kepada seorang perempuan. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, fa amma in kana murahaqan au qariban minhu, jika dia telah mencapai masa remaja, dewasa, atau hampir mencapainya, yang berarti dia itu sudah mengetahui, mengerti, juga sudah bisa membedakan antara perempuan yang cantik dan juga perempuan yang tidak cantik, maka dia tidak boleh berkunjung kepada perempuan tersebut. Jadi seorang muslimah mesti paham ya, anak kecil itu ya, apalagi di zaman ini kadang ada anak kecil yang ya sudah mengerti gitu ya tentang perempuan. Mungkin karena lingkungan pergaulannya, dan memang demikian ya di masa ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, masa balik itu ya cenderung lebih cepat. Ya, kami pernah mendapatkan anak-anak santri ya usia-usia kelas 5 SD ya, kelas 5 SD, kelas 6 SD itu laki-laki sudah pada balik, artinya sudah pernah mimpi basah begitu ya. Bahkan dia cerita teman-temannya di sekolah umum juga ternyata sudah pada balik ya, sudah pada mengeluarkan air mani. Ya artinya Masya Allah gitu ya, kalau mungkin orang-orang dulu rata-rata galibnya anak itu mencapai usia balik itu di usia 15. Tapi untuk saat ini Masya Allah, terutama perempuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, anak-anak perempuan di masa ini kelas 4 SD ada yang sudah head, kelas 5 SD ada yang sudah head. Dan itu tentu banyak faktor, ya, banyak faktor. Mungkin juga karena faktor makanan, ya, makanan yang tidak kaya nutrisi begitu ya, banyak junk food sehingga mempengaruhi hormon-hormon yang ada pada tubuhnya. Kemudian juga mungkin juga lingkungan pergaulan, ya, kemudian media yang mudah diakses sehingga anak-anak itu tidak punya filter ya di dalam menggunakan media ya, ditambah lagi kelalaian para orang tua di dalam mengarahkan, membimbing, mendampingi dan juga menjaga anak-anaknya, sehingga bercampurlah itu semua, akhirnya anak itu lebih cepat baliknya. Nah, termasuk anak laki-laki, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, tidak semua anak kecil laki-laki ya ternyata mereka tidak memahami aurat perempuan ya. Usia-usia SD anak-anak sekarang rata-rata sudah ngerti ya, mana temannya yang cantik, mana yang tidak begitu ya. Ya bahkan waliyadzubillah sebagian mereka sudah mengetahui istilah pacaran begitu ya, istilah gebetan dan lain sebagainya. Dan tentu ya di satu sisi ini satu kondisi yang memprihatinkan dan menjadi PR yang sangat besar ya bagi para orang tua untuk benar-benar bisa membimbing ya, bisa menjaga, mendampingi anak-anaknya sehingga mereka tidak salah jalan. Nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalamah. Nah, terkait dengan kita sebagai muslimah juga ya harus benar-benar menjaga ya kehormatan kita, menjaga pakaian, menjaga aurat kita ya di hadapan anak-anak gitu ya. Ya jangan kemudian mentang-mentang masih kecil ternyata si anak itu sudah mengerti. Akhirnya kita membuka sebagian daripada pakaian kita, aurat kita di hadapannya, dan itu bisa saja berpengaruh buruk kepada si anak tersebut. Ya di samping kita pun berarti telah melakukan pelanggaran di dalam syariat. Allahu a'lam bissawab. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Riwayat dari Jabir radhiyallahu taala anhu juga menunjukkan bahwa anak kecil itu boleh memandang perempuan. Jabir menyatakan bahwa Ummu Salamah pernah meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbekam. Ya, yakni upaya mengeluarkan darah kotor dari badan, bekam yang kita pahami gitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Thaibah untuk membekamnya. Kemudian Jabir berkata, aku beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia yakni Abu Thaibah itu adalah saudara sesusuan Ummu Salamah atau dia masih kecil dan belum mengalami mimpi basah. Nah, demikian. Taib ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu pakaian muslimah di hadapan anak kecil yang belum mengerti tentang perihal perempuan dan juga auratnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, berikutnya kita akan membahas libasul mar'ah wa zinatuha amama zawjiha. Bagaimana pakaian seorang perempuan dan juga perhiasan, pakaian dan perhiasan perempuan di hadapan suaminya. Likulli wahid minaz zawjain an yanzura ila jami'i badanil akhar min ghairi karahatin. Bahwa setiap pasangan suami istri itu boleh memandang seluruh tubuh pasangannya tanpa ada larangan sedikit pun. Sawa'un kana dzalika bi syahwatin aw bi ghairi syahwah. Baik memandangnya itu dengan syahwat ataupun tidak. Wasawa'un fi dzalikal farj wa ghairihi. Baik yang dilihatnya itu adalah alat kelamin, yakni kemaluannya, ataupun bagian tubuh yang lainnya. Wa hadza qaulu jumhur al-ulama. Dan ini merupakan pendapatnya mayoritas para ulama. Dan bolehnya hal tersebut ditunjukkan dalam beberapa dalil di bawah ini. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin." Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali kepada istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka hal tersebut ghairu malumin, ya. Sesungguhnya hal tersebut tidaklah tercela. Berdasarkan ayat ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ini menunjukkan bahwa apa yang melebihi pandangan seperti menyentuh dan juga bersetubuh itu halal bagi keduanya. Oleh karena itu, pasangan suami istri tentu dibolehkan untuk bersenang-senang. Setiap pasangan juga boleh membiarkan pasangannya melihat, boleh membiarkan pasangannya menyentuh bagian daripada tubuhnya, bahkan apa yang lebih dari itu, ya, aurat inti yang dimiliki masing-masing. Ini dibolehkan. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bercerita bahwasannya beliau, ya, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi bareng dari satu wadah, yakni wadah seluas 3 sa'. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kuntu agtasil ana wan nabi min ina'in wahid min qadahin yuqalu lahu al-faraq. Jadi aku pernah mandi bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu wadah yang sama, yakni wadah yang disebut dengan al-faraq, wadah seluas 3 sa'. Dan dari riwayat Aisyah ini sangat jelas sekali, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini dalil ala jawazi nadhir rajul ila aurat imraatihi wa aksih. Ini menunjukkan dan ini menjadi dalil bahwa suami itu boleh memandang aurat istri, pun demikian sebaliknya. Istri boleh memandang aurat suaminya. Ya, namanya mandi
ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentu tanpa pakaian, atau kalaupun pakai pakaian yang sangat minim, gitu ya. Ketika mandi bareng berarti masing-masing saling memandang aurat, saling melihat aurat. Demikian. Kemudian juga ada riwayat dari Bahza ibnu Hakim, Bahz bin Hakim, an abihi an jaddi, ya, dari bapaknya, dari kakeknya. Beliau berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kami memperlakukan dan mewaspadai aurat kami? Auratana ma na'ti minha wa ma nadhar. Bagaimana kami memperlakukan dan mewaspadai aurat kami? Maka Nabi SAW bersabda, ihfadh aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminuk. Perihalalah auratmu, jagalah auratmu kecuali terhadap suamimu atau hamba sahaya yang kamu miliki. Jaga aurat itu. Ini hukum asal yang menjaga aurat. Di sana ada pengecualian, diantaranya adalah kepada suami dan juga kepada hamba sahaya yang kau miliki. Walhasil, kesimpulan yang bisa ditarik dari pembahasan ini bahwa la hadda li aurat ahadiz zaujain amamal akhar, bahwa tidak ada batasan aurat bagi sepasang suami istri, satu dengan yang lainnya tidak punya batasan aurat. Artinya dari seujung rambut sampai seujung kaki itu boleh dilihat. Ya, boleh dilihat. Demikian. Istri boleh berpakaian atau melepasnya di hadapan suaminya. Dan ia juga boleh berhias dengan berbagai macam perhiasan yang dibolehkan dalam syariat Islam. Dan kita nanti akan mendapatkan penjelasan secara terperinci, ya, qariban insyaallah, dalam pembahasan berikutnya insyaallah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini terkait dengan pakaian dan perhiasan perempuan di hadapan suaminya. Ya, inti kesimpulannya ya tidak ada batasan, ya, namanya suami istri tidak ada batasan, ya, aurat satu di hadapan yang lainnya. Ya. Dari seujung rambut sampai seujung kaki itu boleh dilihat, bahkan boleh disentuh, boleh dinikmati, begitu ya. Kecuali yang dikecualikan dalam syariat, ya, tidak boleh mendatangi istri, ya, dari duburnya. Ini pengecualian, ya. Adapun yang lainnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, satu dengan yang lainnya boleh saling memandang, kemudian boleh saling menyentuh dan juga boleh saling menikmati. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita cukupkan saja dulu sampai di sini. Berikutnya nanti kita akan bahas di bab yang baru berkaitan dengan masalah persoalan-persoalan mengenai hukum memandang, masail tata'allaq bi ahkamin nazar, hukum-hukum seputar masalah memandang. Ini termasuk pembahasan yang penting, ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena terkait dengan muamalah kita dalam keseharian kita, di mana pandangan mata ini menjadi kebutuhan mendasar, ya, dalam hidup ini. Kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kedua mata yang alhamdulillah sehat, begitu ya. Bisa melihat apa yang kita lihat, bisa memandang apa yang ada di sekitar kita. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, benar-benar mengingatkan, memperingatkan umat manusia, ya, supaya mereka bisa menjaga pandangan matanya, bisa mensyukuri, ya, kedua matanya yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Nah, di antara cara mensyukuri nikmat Allah berupa pandangan, nikmatnya memandang, nikmatnya bisa melihat. Di antaranya adalah dengan cara kita mempelajari hal-hal yang terkait dengan masalah pandangan, ya, sehingga kita tidak terperosok, tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan berkaitan dengan masalah pandangan. Dan lebih dari itu, sesungguhnya pandangan mata, pendengaran telinga merupakan pintu gerbangnya hati. Kalau dua
anggota tubuh ini tidak kita jaga, maka akan sulit kita bisa menjaga hati kita dari kesucian, dari keselamatan. Ya, maka 3 komponen ini seringkali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an secara beriringan. Innas sam'a wal basara wal fuada. Ya, sesungguhnya pendengaran, sesungguhnya penglihatan dan juga hati, semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pembahasan ini, masail tata'alaq bi ahkamin nadhar, ini kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidnillahi taala. Baik, pembahasan kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang dibahas bermanfaat bagi kita semua, menjadi ilmu nafi. Apa yang baiknya semoga kita bisa mengamalkan dengan sesungguh-sungguhnya, dan apa yang menjadi larangan dari apa yang kita bahas, larangan dari Allah dan juga Rasulnya, semoga Allah memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk menjauhinya sejauh-jauhnya, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang selamat dunia dan akhirat insyaallah taala. Tapi sampai di sini pembahasan kita. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.